Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashidan Pramestan Nurkhoshi, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, program studi di Sistem Kelistrikan kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang pengoperasian pada software FarmSettTools. Nah, untuk FarmSettTools sendiri merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengelola program pada FARM40. Untuk pengoperasiannya, setelah kita menginstal software FarmSet itu sendiri, kita buka, lalu kita membuka FarmSettTools. Nah, di dalamnya nanti ada gambar seperti ini, aplikasinya, kita tinggal running saja softwarenya. Dia akan langsung terbuka tampilan seperti ini. Untuk agar menu-menu yang pada FarmSettTools ini terbuka, kita harus membukanya pada file yang terdapat sebelumnya ini untuk filenya ini FARM40 driver 1. Untuk lokasinya dapat dilihat pada file FarmSet tadi, kita buka, lalu di sini ada program farm VF2, kita buka, nah ada FARM40 driver 1 ini, langsung kita open. Tadi open, nanti untuk passwordnya kita isi dengan 2. Kita enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar di sini. Untuk sebelah kiri merupakan tampilan untuk menu bar sendiri, nanti bisa kita pilih sesuai yang akan kita setting. Yang kedua ya yang di sebelah kanannya, yaitu merupakan menu info untuk mengetahui info yang mau kita peroleh. Yang pertama yaitu terdapat device info. Device info itu sendiri merupakan info-info yang akan kita peroleh dari peralatan yang nantinya akan kita sensing. Yang pertama yaitu di sini terdapat main location sama sub location-nya. Untuk main location-nya sendiri yaitu mainnya tempat utama yang akan kita cek nantinya. Untuk main location-nya sendiri kita bisa untuk ini kan polinema, kita bisa mengubahnya. Misalnya kita bisa mengubahnya ke misal gardu induk misalnya Bonagung. Lalu setelah itu kita enter. Ketika kita enter maka akan langsung pindah ke bawahnya. Isian ke bawah yaitu sub location-nya. Untuk sub location-nya sendiri kita bisa mengubahnya ke misalnya ke Banyulang misalnya. Kita enter. Ini FARM40. Untuk nama device-nya, nama peralatannya kita bisa menggantinya misalnya sebagai Penyulang 1. Kita enter. Untuk device tipenya nanti bisa kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan nanti. UDR, misalnya UDR. Untuk yang ketiga itu application mode. Pada application mode ini kita bisa memilih relay yang akan kita gunakan nantinya, apakah itu sebagai motor atau sebagai kita klik sebagai motor atau sebagai feeder. Kita akan milih sebagai feeder saja.
Sudah. Eh, yang perlu diperhatikan nantinya yaitu ketika kita sudah mengedit pada Farmset Tools ini, kita harus mengklik pada menu toolbars yang ada di atas ini, yaitu yang sebelah sini, yaitu Write Current View to Device, agar dapat kita compare dari software ini ke peralatan yang kita sambungkan ke software ini. Nah, karena kali ini kita tidak menghubungkan kepada peralatan, maka kita sekarang sedang offline dan tidak dapat mengcompare. Di sini nanti akan muncul isiannya. Nah, karena kita sedang offline, kita tidak bisa mengcompare-nya. Lanjut ke measurement. Pada menu measurement, nanti kita akan diperlihatkan untuk besar nilai arus atau nilai tegangan dan lain-lain pada peralatan yang kita hubungkan ke software ini. Karena nah kembali lagi, karena kita sekarang sedang pada mode offline atau tidak disambungkan ke peralatannya, maka pada menu measurement ini tidak bisa ditampilkan nilainya. Nah, di sini terdapat pada fase 1, fase 2, fase 3 arus-arusnya. Arus yang dihasilkan pada peralatan tersebut. Lanjut ke current harmonic atau harmonisa pada arus. Nah, pada current harmonics ini sama, kita nanti akan melihat harmonisa-harmonisa yang terjadi pada fase 1, pada fase 2, dan fase 3, nilai harmonisa yang dihasilkan. Nah, karena pada saat ini kita tidak software ini tidak dihubungkan ke peralatannya, maka harmonisanya tidak bisa ditampilkan. Untuk harmonisa sendiri bisa didefinisikan sebagai gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik dikarenakan terdapat distorsi gelombang antara arus dan tegangan. Lalu kita lanjut pembahasan ke fasor diagram atau diagram fasor. Pada tampilan fasor diagram ini, kita nanti ketika sudah dihubungkan pada peralatan, kita nantinya di sini akan terlihat diagram fasa yang terbentuk atau perbedaan sudut yang terbentuk antara fasa 1, fasa 2, dan fasa 3. Nah, karena saat ini tidak dihubungkan dengan peralatan, maka pada tampilan diagram fasa saat ini berada pada 0 derajat. Lalu pada di bawahnya ini nanti juga dapat tampilkan ini sebagai tampilan nanti ketika untuk konfigurasi ZCT atau arus urutan 0. Lalu lanjut ke pembahasannya, yaitu pada RMS measuring. Nah, pada RMS measuring ini nanti dapat ditampilkan untuk nilai rata-rata yang dihasilkan. Nah, seperti yang pertama, nilai rata-rata untuk 3 fasa yang tadi dihasilkan, berapa nilainya. Yang kedua nanti nilai RMS untuk fasa 1, fasa R, yang kedua nilai RMS pada fasa S, yang ketiga nanti nilai
RMS pada fasa T. Lalu lanjut ke pembahasan Monmax. Pada menu Monmax nanti akan ditampilkan menu Monmax sendiri. Ini merupakan tampilan untuk rekapan yang dihasilkan untuk setiap bulannya. Bisa setiap bulan dan setiap tahun. Di sini untuk 31 hari atau 1 bulan. Di sini yang di bawahnya untuk 12 bulan atau rekapan selama setahun. Nah, pada Monmax ini nanti akan diperlihatkan rekapan-rekapan seperti nilai arus pada fasa fasa R, fasa S, fasa T. Lalu ada besarnya nilai arus yang dihasilkan pada fase tersebut, pada tanggal berapa puncaknya nilai arus yang dihasilkan tersebut. Lalu di sini juga terdapat waktu arus tersebut muncul. Nah, ini untuk rekapan selama 1 bulan. Dan di bawahnya terdapat rekapan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Untuk pembahasan selanjutnya kita mungkin bisa langsung ke pembahasan masalah overcurrent stage. Nah, di sini untuk overcurrent stage sendiri merupakan OCR yang akan kita gunakan nanti. Nah, pada untuk menu awal ini terdapat checklist apakah nanti kita akan memakai OCR atau tidak. Jika kita ingin memakai OCR, maka kita akan centang. Jika tidak, maka akan kita uncheck this. Karena untuk agar yang di bawahnya ini bisa kita edit, maka kita harus checklist dulu. Untuk nilai 50/51 ini merupakan kode untuk nilai overcurrent yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu di sini di bawahnya terdapat seperti pickup setting. Untuk pickup setting sendiri merupakan menu untuk mengatur arus OCR yang akan kita gunakan nantinya. Untuk delay curve family ini bisa kita ganti nantinya sesuai yang kita butuhkan. Untuk delay curve family ini bisa kita ganti, yaitu merupakan jenis-jenis OCR yang akan kita gunakan nanti, standar OCR-nya. Mungkin sebagai contoh kita akan bukan sebagai IEC. Yang di bawahnya merupakan delay tipe, yaitu tipe delay OCR yang akan kita gunakan nanti seperti ini NI2 atau normal inverse, yang V ini ada normal inverse. Tadi ada normal inverse, ada very inverse dan lain-lain. Ini kita coba normal inverse. Untuk inverse time koefisien K merupakan perhitungan koefisien pada konfigurasi pada perlindungan yang akan kita gunakan nantinya.
Lalu pada menu yang selanjutnya terdapat overcurrent stage yang kedua, yang selanjutnya ada overcurrent stage yang ketiga. Nah, apa sih bedanya pada overcurrent stage 1, 2, dan 3? Nah, di sini pada 1, nah di sini terdapat menu untuk menyeting pickup setting, delay curve family, delay type, dan delay type, dan lain-lain. Pada overcurrent stage 2 dan 3 tidak ada. Hanya ada pickup setting dan operation delay. Mengapa sih terdapat overcurrent stage 1, 2, dan 3? Ini agar memudahkan kita untuk melakukan koordinasi proteksi dengan baik. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu undercurrent stage. Pada undercurrent stage ini kita dapat proteksi apabila nanti tiba-tiba pada beban kita terlepas. Karena apabila beban kita terlepas dari sistem, maka arus yang ditimbulkan akan menurun drastis. Yang awalnya arus sekian pada beban sekian, karena bebannya terlepas, maka arus yang dihasilkan nanti akan tidak ada ya, atau menurun drastis. Ini akan membahayakan sistem yang akan kita jalankan. Karena itu dibutuhkan undercurrent ini agar dapat memproteksi atau membackup jika suatu saat terjadi problem atau masalah seperti tadi. Lanjut, yaitu terdapat unbalanced stage atau keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan arus pada sisi beban. Lalu lanjut ke thermal overload atau suhu. Lalu di sini terdapat earth fault stage atau menu untuk konfigurasi untuk proteksi pada sistem pentanahan. Nah, perlu diketahui pada earth fault stage atau sistem proteksi pada pentanahan ini banyak sekali digunakan pada sistem proteksi yang ada di wilayah Jawa Timur. Lalu perlu diketahui bahwa pada FAM 40 ini adalah alat untuk mensensing arus dan tegangan, maka diperlukan sensor untuk mensensing arus dan tegangan itu. Maka kita membutuhkan semacam sensor yang seperti CT dan VT. CT dan VT. Untuk itu kita memerlukan menu untuk agar dapat mengkonfigurasi CT dan VT, kita memerlukan menu yaitu di bawah ini, yaitu nah ini scaling. Pada menu scaling ini kita dapat mengkonfigurasi atau mengatur CT dan VT yang kita butuhkan. Seperti di sini terdapat CT primer dan CT sekunder. Sebagai contoh, di sini ada 10 ampere. Kita bisa mengubahnya sesuai yang kita butuhkan. Misal kita pada CT primernya kita bisa
mengganti misal ke 1000 ampere. Lalu pada CT sekundernya kita bisa mengganti ke 100 ampere. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ketika misal nanti kita sudah menghubungkan ke peralatan, kita membutuhkan menu untuk mengkonfigurasikannya agar software ini dan peralatan dapat terhubung dengan baik. Kita membutuhkan, nah ini protokol configuration. Nah, pada protokol configuration ini terdapat macam-macam jenisnya seperti Babus, Modbus, Profibus. Nah, kita bisa memilih jenis-jenisnya, banyak sekali sesuai. Nah, ini bisa kita sesuaikan sesuai yang dibutuhkan pada konfigurasi peralatan yang kita hubungkan tadi. Mungkin itu saja penjelasan sedikit banyak tentang pengoperasian pada software Farmset Tools ini. Apabila ada salah kata atau salah penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.